Bicara tentang sepak bola, pasti ada satu klub yang selalu bikin kita penasaran, terutama kalau ngomongin sejarahnya. Siapa sih yang gak tahu FC Barcelona? Klub yang satu ini, dengan warna biru dan merahnya, sudah jadi simbol bagi banyak orang. Tapi, pernah gak sih kita bertanya, bagaimana klub sebesar ini bisa lahir? Kadang kita hanya melihat hasilnya tanpa tahu lika-liku yang dihadapi. Nah, disinilah petualangan seru dimulai. Dari ide sederhana hingga menjelma menjadi salah satu klub terbesar di dunia, perjalanan FC Barcelona itu penuh drama. Kita bakal ngobrol tentang awal mulanya, visi yang menuntun mereka, hingga tantangan yang bikin mereka harus berjuang keras. Jadi, siap-siap kita masuk ke chapter pertama cerita menarik ini, yang pastinya bukan hanya tentang bola, tapi cerita menginspirasi dari sebuah mimpi yang terwujud. Chapter 1, Awal Mula yang Sederhana. FC Barcelona lahir pada tahun 1899. Tapi siapa yang nyangka kalau pendiri klub ini hanya sekelompok orang asing yang mau bermain sepak bola? Pada masa itu, olahraga ini belum terlalu populer di Spanyol, sama sekali. Jadi, bayangkan aja, sekelompok orang nekat berani membangun sesuatu di tengah minimnya dukungan. Awalnya, mereka hanya ingin mencari kawan untuk bermain, dengan lapangan yang seadanya dan bola yang mungkin gak seimbang. Namun, pengalaman mereka bukan hanya soal kemenangan, tentunya penuh dengan kekalahan pahit juga. Kemudian, dengan semangat juang yang gak bisa dipandang remeh, perjumpaan-perjumpaan kecil itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Para pendiri tidak hanya bicara tentang permainan, tetapi juga membangun identitas. Mereka ingin menjadikan klub ini sebagai bagian dari masyarakat. Bayangkan berani mengambil langkah untuk menciptakan sesuatu dan berusaha keras memberinya makna. Tentu, banyak yang meragukan, tapi mereka gak menyerah. Dan disinilah cerita oreke FC Barcelona dimulai, dari kekompakan orang-orang yang mau melawan arus. Chapter 2, Menghadapi Rintangan Awal. Seiring berjalannya waktu, FC Barcelona mulai menghadapi beragam tantangan. Untuk bertahan hidup, mereka harus beradaptasi dengan banyak hal baru. Klub-klub lain yang sudah mapan dengan fasilitas lebih baik tentu saja gak mau kalah. Mungkin bagi sebagian orang, menyerah adalah jalan terampuh, tapi bukan untuk mereka. FC Barcelona memilih untuk berjuang dengan keras, bahkan saat harus berhadapan dengan krisis keuangan. Prioritas mereka jelas, pengembangan bibit muda menjadi investasi yang sangat berharga. Bisa dibayangkan kan, saat klub lain berlomba-lomba merekrut pemain bintang, mereka justru fokus membangun akademi. Walaupun lebih lambat, cara ini terbukti efektif. Pada saatnya, para pemain muda ini berkembang menjadi bintang lapangan. Kesukaran di awal justru bikin mereka makin kuat. Cerita satu ini mengingatkan kita bahwa ada kalanya kita ikhlas menerima ketidakpastian, dan berjuang untuk apa yang kita impikan. Menghadapi rintangan dengan cara yang tepat adalah pelajaran berharga. Chapter 3, Identitas Klub yang Kuat. FC Barcelona gak hanya berkompetisi di lapangan, tapi juga ingin menjadi simbol bagi masyarakat. Sejak awal, klub ini bertekad untuk menjunjung tinggi nilai-nilai seperti solidaritas dan kebersamaan. Mereka gak mau jadi sekadar klub sepak bola, tapi menjadi bagian dari komunitas. Konsep, Més que un club, berarti lebih dari sekadar klub menjadi moto yang tertanam dalam diri setiap anggota. Menariknya, identitas ini ternyata berhasil menarik perhatian banyak orang. FC Barcelona mulai memiliki penggemar yang loyal, bukan hanya karena permainan yang ditampilkan di lapangan, tapi juga karena nilai-nilai yang mereka junjung. Kehadiran Stadion Camp Nou pun menjadi lambang kebanggaan masyarakat. Semua ini bukan hanya catatan sejarah, tapi juga pelajaran penting tentang bagaimana sebuah klub bisa memberikan arti lebih dari sekadar kebangkitan olahraga. Chapter 4,
kehidupan di balik layar. Saat orang-orang di luar melihat keindahan permainan, ada banyak hal yang terjadi di balik layar. Dalam setiap pertandingan, ada latihan keras dan pengorbanan yang gak tertangkap kamera. Yang sering kita lupakan, pelatih dan staf yang bekerja tanpa lelah, dari strategi hingga persiapan mental pemain. Perjuangan mereka menciptakan sinergi dalam tim itu enggak mudah. Tak jarang tim mengalami masa sulit, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ngomong-ngomong soal persaingan, pernah dengar frase, katanya gak ada persahabatan di lapangan? Nah, itu pun jadi tantangan tersendiri. Ketika kamu haus kemenangan, kadang ego bisa jadi musuh terbesar. Mengelola emosi ini gak semudah membalikkan telapak tangan. Proses pembentukan mental yang kuat dan solid adalah bagian dari perjalanan yang gak terpisahkan. Lalu, bagaimana seluruh elemen ini bisa bersatu mencapai tujuan bersama? Itu jadi pertanyaan besar bagi FC Barcelona. Chapter 5, Menuju Kesuksesan yang Berkelanjutan. Sekarang kita sudah sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu, yakni kesuksesan FC Barcelona. Setelah melewati beragam rintangan, mereka akhirnya menemukan momentum yang tepat. Dengan kombinasi strategi yang cerdas dan pemain-pemain berprestasi, klub ini berjaya di berbagai kompetisi. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka tetap konsisten selama bertahun-tahun? Salah satu jawabannya pasti adalah komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi. Setiap era menghasilkan pemain-pemain yang berbeda, tapi visi klub tetap tersimpan di dalam hati setiap individu. Itu yang penting, perjalanan ini bukan hanya tentang memenangkan trofi, tetapi juga bagaimana membangun karakter. Jadi, saat kamu lihat pertandingan berikutnya, ingatlah perjalanan yang telah dilalui oleh FC Barcelona. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kesuksesan bukan semata-mata soal piala, tetapi tentang perjalanan menuju cita-cita yang lebih besar. Jangan lupa untuk subscribe Memoria agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Karena setiap hal punya asal.